Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan ketentuan ujian tengah semester sebagai berikut. Soal ujian tengah semester ini dikerjakan oleh masing-masing peserta kuliah atau bersifat individual. Setiap peserta kuliah menjawab, mengomentari, atau memberi keterangan lebih lanjut terhadap beberapa studi kasus di bawah ini. Ada 2 studi kasus yang ingin saya sampaikan. Setiap jawaban merupakan pengembangan. Anda bisa mengembangkan lebih lanjut, menambahkan atau menguatkan, atau bahkan membantah hal-hal yang dianggap perlu, dan yang pasti harus berbasis pada konsep atau teori materi kuliah yang pernah saya sampaikan. Makin berbobot jawaban, komentar, unggahan, dan seterusnya makin tinggi berbanding lurus dengan potensi untuk memperoleh nilai yang lebih optimal. Nah, jawaban ditulis di kolom komentar dari unggahan yang ada di sini, dan jawaban ditunggu paling lama pada pekan depan, akhir pekan depan, Minggu 16 Oktober tahun 2022. Ini dia pukul 23 waktu Indonesia Barat. Cukup lama, cukup waktu bagi Anda untuk memberi jawaban secara lebih berkualitas. Jangan lupa bahwa basis dari analisisnya adalah teori atau konsep yang pernah saya sampaikan. Oke, ini dia kasus pertama. Studi kasus pertama Bupati Kudus. Bupati Kudus era tahun 60-an akhir, ya, paruh kedua dekade tahun 1960-an, namanya Mokhtar HS, itu sebagai bupati kurang lebih 6 tahun, dan ini dia dikenal memiliki reputasi yang sangat baik di mata rakyatnya dan publik pada umumnya, lalu mempunyai masalah, ya. Rakyat mendapati bupati ini begitu sangat bersahaja, lalu memberinya hadiah berupa sebuah rumah seharga 250.000 dari masyarakat setempat tentu saja. Nah, pemberian hadiah rumah itu karena selama menjabat bupati dalam perspektif masyarakat itu telah berjuang untuk kepentingan rakyat, bahkan hingga melupakan urusan-urusan yang sangat pribadi, terutama dalam mengatasi kesulitan pangan di daerah Kudus dan usaha-usaha pembangunan lainnya. Nah, selain itu, meskipun telah lama menjadi bupati, tapi ia selalu jujur dan ternyata tidak mempunyai rumah sendiri yang ada gitu. Masih menyewa, jadi masih menyewa di dalam kampung yang rumahnya tidak memenuhi syarat sebagai rumah yang layak atau rumah yang sehat. Mokhtar HS, bupati ini sekarang ya menjabat sebagai pegawai tinggi gubernuran yang ditempatkan di Kudus, dan juga selaku ketua PMI cabang Kudus, ya tentu pada tahun itu, dan saya rasa ini adalah hal yang menarik. Nah, clipping ini tentu seperti yang tadi saya sampaikan, kisah inspiratif yang bersahaja namun dicintai rakyatnya, dambaan kita. Seluruh waktu jabatannya hanya ditujukan untuk kepentingan umum, kepentingan warganya, hingga suatu waktu setelah purna tugas ia tidak memiliki rumah pribadi yang tentu saja yang layak, tetapi di daerah becek. Warga Kudus memberinya rumah seharga 250.000 untuknya, ya, secara gotong royong. Pelajaran apa yang dapat dipetik dari kisah ini? Kisah yang sangat-sangat langka pada masa sekarang. Silakan Anda memberi komentar dan kaitkan komentar itu dengan konsep etika pemerintahan, serta kontraskan, contohkan dengan keseharian para pejabat masa kini yang lebih banyak dikonotasi bergelimang harta dan kerjanya sementara orang menilainya tidak jelas, tidak produktif. Walau alam benar atau tidak. Tapi silakan Anda mencari contoh kondisi sekarang.
Nah, yang kedua studi kasus tentang tragedi Kanjuruhan. Teman-teman, silakan saya simak. Bersebelahan dengan Bangkit Wiryawan. Ya, Bangkit ini pernah lama tinggal di Jepang, ya cukup lama, dan paham tentang budaya Jepang. Ya. Bung Bangkit, kalau ente lihat ya, sekarang kan lagi publik ya masih membahas soal tragedi Kanjuruhan. Ya. Dalam perspektif budaya Jepang, apa kira-kira yang bakal terjadi setelah itu? Ya, yang pertama, masyarakat Jepang itu masyarakat yang sangat disiplin, Pak. Mereka peduli pada regulasi aturan. Mereka pasti pertama kali mereka bongkar. Ini yang salah di aturannya di mana? Kenapa sampai tragedi ini terjadi? Itu mereka kan sibuk di situ. Yang kedua, mereka ini masyarakat yang budaya malunya sangat tinggi. Budaya malu yang sangat tinggi ini konkretnya, itu mereka akan mengaku salah di depan publik. Semua yang terlibat, semua yang bertanggung jawab itu akan mengaku salah. Dari bawah ke atas? Bawah, tengah, sampai ke atas. Kalau konkretnya berarti sejak struktur bawah, panpel ya, panitia pelaksana. Dari pengamanan, semua itu mereka akan bilang terjadi kesalahan dan mereka bertanggung jawab. Nah, ekstrimnya, tindakan yang diambil biasanya oleh orang Jepang, mereka akan mengundurkan diri. Itu orang Jepang ya? Betul. Ketika mereka bilang mereka bertanggung jawab atas kelalaian tersebut, kesalahan prosedur, biasanya mereka akan bilang saya mengundurkan diri. Jadi poinnya berarti pertanggungjawaban ya? Betul, pertanggungjawaban. Betul. Dan dikaitkan dengan budaya malu, mereka malu. Mereka sangat malu. Mereka melakukan kesalahan itu sudah malu ya? Betul, dan mereka nggak akan hidup dengan rasa malu itu. Makanya budaya ada sebagian yang bunuh diri. Betul, ya. Betul. Ya, kalau bentuk pertanggungjawaban paling ekstrim ya bunuh diri ya. Sampai suicide, banyak kasus yang seperti itu. Mungkin kalau kita mungkin nggak seperti itu ya Pak. Iya. Tapi pertanggungjawaban mundur dan tahu diri gitu ya. Iya, betul. Itu saja. Nah, betul. itu bagian dari budaya malu ya. Betul, Pak. Same cultures ya. Ini kita masih kurang ya. Ya, bukan sangat kurang, nggak ada itu. Nggak ada. Oke, thank you. Ya, makasih. Yeah. Dalam kasus ini seperti yang saudari amati, tampaknya perlu waktu untuk mencari siapa yang bertanggung jawab terhadap tragedi ini. Memakan waktu berhari-hari, bahkan setelah selewat 1 minggu baru dilakukan pengusutan karena hukum, ya bukan karena kesadaran. Anda ingat bahwa karakter dari etika adalah impulse from within, sedangkan hukum impulse from without. Pernyataan pejabat dari tertinggi sampai yang paling rendah itu ujung-ujungnya mau mengelak saja. Sementara para pejabat, pihak terkait tidak mendeklar ya atas pertanggungjawaban itu. Ini problem secara etika ya. Paling enak kita bandingkan dengan masyarakat Jepang. Budaya malu, culture of shame, merupakan aspek penting dalam konsep dan teori etika pemerintahan. Juga kebertanggungjawaban dan perasaan merasa bersalah. Itu impulse from within tadi. Kalau hukum, impulse from without. Karena itu jika pada kasus atau tragedi Kanjuruhan ini tidak ada desakan publik, tampaknya aparat juga merasa itu tidak ada yang salah. Para pejabat tidak mendeklar bahwa sayalah yang bertanggung jawab. Pak Bangkit adalah dosen kita, lulusan Nagoya University. Itu meninjau dari perbandingan etika masyarakat Jepang dan etika masyarakat pejabat kita. Nah, pertanyaan saya adalah pelajaran apa yang dapat dipetik dari tragedi Kanjuruhan? Sekali lagi ditinjau dari etika pemerintahan, bukan yang lain, ya. Yang kedua, apa perbedaan budaya malu pada masyarakat kita dan masyarakat Jepang dalam kaitan dengan tadi kebertanggungjawaban, kebersalahan. Bahkan orang Jepang mempertaruhkan nyawanya dan mereka tidak ingin hidup pada penanggungan rasa malu. Saya rasa itu. Dan silakan, selamat bekerja, selamat berpikir, jawab
punya waktu cukup lapang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.